Pemirsa, selanjutnya kita ikuti informasi yang berikut ini. Polda Metro Jaya akan kembali memanggil Ketua KPK Firly Bahuri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari kasus dugaan pemerasan ini, belum ada satupun tersangka yang dijerat. Surat pemanggilan telah dikirim pada Kamis 2 November 2023 terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Penyidik Polda Metro Jaya perlu menggali kembali keterangan Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firly diminta hadir di Polda Metro Jaya pada Selasa 7 November mendatang. Tanggal 7 November hari Selasa juga masih kita agendakan permintaan keterangan tambahan terhadap FB selaku Ketua KPK RI sebagai saksi yang akan dilakukan pemeriksaannya di Direktorat Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Ini dalam kapasitas tadi melengkapi semua keterangan, melengkapi semua bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo di rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan diharap diusut tuntas. Saat ditanya awak media di Gedung Merah Putih KPK, Syahrul Yassin Limpo mengakui pernah bertemu dengan Firly Bahuri di rumah Kertanegara. Namun ia enggan merinci lebih lanjut isi pertemuan itu. Pak, tadi sudah diperiksa lagi ya Pak sama Polda, Pak. Mungkin diperiksa sampaikan Pak. Pak, katanya ketemunya di ini ya Pak, di rumah Kertanegara ya itu Pak? betul Pak. Bapak pernah menemui Pak Firly apa ya di Kertanegara ya Pak? Di rumah Kertanegara Pak? Tanya Polda. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kertanegara betul Pak? Betul ya Pak, Bapak ngangguk-ngangguk. Namun usai bermain bulu tangkis di Kasat Cup beberapa waktu lalu, Firly justru membantah pertemuannya dengan SYL di rumahnya di kawasan Kertanegara. Di Kertanegara itu buat lobby-lobby yang orang termasuk bukan SYL Pak? Nggak ada. Itu hanya tempat istirahat kalau saya ada di Jakarta ya. Rumah di Kertanegara 46 itu disewa oleh Firly yang kabarnya dijadikan safe house. Polda Metro Jaya menggeledah aset itu beberapa waktu lalu, namun diyakini penggeledahan di kediaman itu dilakukan kepolisian karena ada peristiwa yang harus dibuktikan. Pengusaha Alex Tirta juga terseret karena sengkarut penyewaan rumah rehat Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Penyidik akan mendalami soal keberadaan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan tersebut. Polisi sebelumnya menyebut rumah itu disewa Alex dari pemilik berinisial E seharga Rp650 juta per tahun. Namun, rumah tersebut digunakan oleh Firly Bahuri sebagai safe house atau rumah rehat. Polisi perlu menggali penggunaan rumah tersebut kepada Alex dalam penyidikan kasus pemerasan. Apalagi, SYL mengakui pernah bertemu dengan Firly di rumah Kertanegara itu. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya mengantongi dokumen sewa menyewa rumah yang disebut safe house Firly itu. Menurut Ade, Alex Tirta melanggar salah satu klausul dalam penyewaan rumah tersebut. Yang jelas dari pemilik rumah Kertanegara, saksi E, didapatkan keterangan bahwa rumah Kertanegara nomor 46 adalah milik saudara saksi E yang disewakan kepada saudara AT mulai tahun 2020 dengan nilai sewa, uang sewanya adalah Rp650 juta per tahun. Benar nggak sih empat kalau telepon genggam dari SYL itu setelah disita dan itu ada bukti Pak, percakapan atau apa Pak? Nah, itu materi penyidikan ya, belum bisa kami sampaikan di sini. Tapi yang jelas untuk saudara AT sudah mengenal lama saudara FB selaku Ketua KPK RI. Pengusaha Alex Tirta mengakui menyewa rumah Kertanegara nomor 46 yang kemudian disewa oleh Ketua KPK Firly Bahuri hingga sekarang. Alex mengatakan Firly membayar uang sewa kepadanya tiap tahun. Alex mengaku pertama kali mengenal Firly saat bermain bulu tangkis, namun sudah lama tidak bertemu Firly. Itu kali harusnya sewa itu beralih ke nama beliau, tetapi saat itu memang untuk merubah lagi kan harus pemiliknya mungkin ketemu dan sebagainya, sehingga untuk keinginan supaya tidak repot, saya juga setuju karena saya akan mengenal beliau, ya sudah. Jadi memang kontrak itu tetap saya, tetapi pembayaran beliau.
Gratifikasi di mana saya nggak paham gitu ya, karena memang saya sewa pertamanya betul, ya lanjutan kan bukan saya, jadi saya nggak tahu gratifikasinya di mana gitu. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 72 saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Namun hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan menjadi tersangka. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.